Jadi sedari awal, terus terang, saya secara pribadi setting itu settingan skala. Ingat Betul. ya, profesi advokat tidak boleh menolak klien. Ya, apalagi kalau bayarannya cocok. Lebih keras itu di pilgub loh ketimbang pilpres. Itu parah. Itu udah kayak milih agama. Kita harus jujur loh. Iya. You lawyer, Iya. gue lawyer, gitu kan. Kok perkara udah 9 tahun baru Baru diiniin, diungkit sekarang. baru diungkit. Gimana ya katanya, Pak? Sepertinya belum ada lawyer, Pak. Kesian Pak Tom. Saya izin ke Kejari Selatan, Pak. Dia ditahan di Kejari Selatan. Kalau gitu kita fight ya, fight. Deal, deal. Kalau dia diputus salah karena betul dia melakukan kesalahan, kita harus fair dong, as a lawyer. Gua itu siang sampai sore sama Pak Tom di Cipinang, kita lagi ngobrol ketawa bareng. Gua lagi jenguk dia di Cipinang itu. Malam tuh terbit abolisi itu siapa yang nyangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat tuh sekalian, jumpa lagi bersama Advokat Duo. Modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi. Selamat pagi bro. Pagi Sehat bro. Alhamdulillah sehat. Kok kita kedatangan ini bro, matahari nih. Jadi sinar kita jadi kurang terang nih hari ini. Bro. Siapa bro kira-kira nih? Kita suruh perkenalan dulu apa gimana bro? Kita perkenalkan langsung lah. Perkenalan langsung, Kalau ya? dia mau perkenalkan kan lebih Abdul beliau langsung. Oke. Bro, Siap. selamat pagi bro. Pagi. Rencana banget ini. Gimana bro? Rencana pagi ini banyak nih udah. Iya, rencana pagi ini banyak, tapi yang prioritas ke advokat dua. Woi mantep. Beliau ini namanya Mas Zaid. Mas Zaid apa? Lawyernya Pak Anies. Iya. Anak abang pokoknya kita tanya nanti ya. Nah, lawyer Pak Anies dan lebih keren lagi lawyernya Tom Lembo. Mama. Ini duo juga ya? Iya, duo juga. Ini advokat duo, ada duo juga sebelumnya. Mantap. Ini Mas Zaid ini lawyer muda. Lawyer muda tapi kiprahnya sudah banyak banget di dunia hukum, terutama di kasus-kasus yang sekarang lagi mentereng nih. Kasusnya terutama Tom Lembo kemarin, hilir mudik di timeline apa? Iya. IG kita sama TikTok. TikTok, stasiun TV. Stasiun TV orang Terus deh. sampai kalau ngeliat Mas Zaid lagi kita mati dong. Ini lagi. Iya, kapan giliran kita nih gitu. Gitu. Jadi sekarang di jalan udah ada yang kenal-kenal nggak? Kenal-kenal gimana nih? Ngelihat nih, kayaknya saya sering ngelihat nih gitu. Ada orang matanya tajam gitu. Kalau saya kan lawyer bukan artis. Iya, jadi nggak merasa apa-apa. Jadi nggak merasa apa-apa ya. Gitu. Kalau jalan aja ya kan kita tetap rakyat biasa, cuma ya sampingannya lawyer. Iya, mantap. Ini kita mau tahu nih gimana perjalanan karir beliau. Jadi juga kita biar bermanfaat lah buat pendengar penikmat hukum advokat duo yang mau jadi lawyer. Atau menjadi apapun sih sebenarnya ya, karena kan ini namanya pelajaran hidup dari awal sampai sekarang meniti karir dan lagi ini menangani kasus yang oke punya. Ini tips and triknya apa harus bisa dapat begitu ya. Kita gali lah. Jadi bro, sekarang udah berapa tahun bro jadi? Kalau dulu kita nih bareng Sohib. Oh, bareng? PKPA-nya. Bareng? 2011, ingat Waduh, saya. mantap. April 2011 kita PKPA. Saya lulus 2010 gitu, kebetulan balik ke Jakarta, ikut PKPA, ketemu Bos Irfan ini lah. Nah, ini temen ngopi nih dulu di PKPA kan. Oke, Lama mantap. juga kita nggak kontak-kontak, tapi untung masih terhubung di sosmed. Kontakan lagi ya, langsung ditawarin ini ada kerjaan. Jadi pembicara di advokat dulu. Oh, mantap. Ya, saya bilang. Itu langsung dari 2011 langsung jadi lawyer? Enggak. Jadi habis 2011 kita selesai PKPA itu saya masuk kantor law firm tapi corporate. Oke. Corporate-nya dalam artian nanganinnya itu transaksi sindikasi perbankan. Oh, mantap itu. Jadi banyak pembiayaan, capital expenditure, investasi, ada juga divestasi, yaitu varian-varian pola-pola transaksi itu saya punya pengalaman di kantor saya yang pertama. Jadi jarang litigasinya waktu itu, jarang banget gitu. Jadi ilmu PKPA ini nggak kepake loh ya? Nggak kepake gitu. Dan sampai saya waktu itu, siapa masih harus mau nerusin sebagai litigasi atau enggak, cuma yang pasti gini, dalam konteks transaksi perbankan pun
ya itu dalam menyusun draft perjanjian kita harus punya jam terbang di lapangan litigasi. Karena apa? Kalau enggak ya nggak ada artinya tulisan-tulisan itu pasal sekian ini itu nggak. Ketika eksekusi kita bermasalah, bank itu bermasalah antara kreditor dan debiturnya, ya kan? Nah itu nggak bisa eksekutorial pada. Jadi ini maksudnya apa sih? Kok perjanjian tebel-tebel bahasanya bahasa biasa semua kan? Bahasa di langit semua juga. Gitu kan. Nah ini pelaksanaannya seperti apa? Ini gimana? Nah dari situlah akhirnya kayaknya saya harus terjun lagi deh ke lapangan gitu kan. Akhirnya 2016 akhirnya ngajuin sumpah. Kalau itu waktu itu kan ada batasan umur kan kalau nggak salah. Di satu sisi memang kantor corporate, yang kedua secara umur waktu itu masih belum bisa untuk mengajukan sumpah. Nah akhirnya 2016 saya sumpah sekaligus selesai S2 waktu itu kan. Nah di 2016 selesai itu saya masuklah kantor litigasi gitu. Itu gara-gara bosan atau gimana bro? Iya. Atau memang cita-cita bro tuh sebelum pas lagi mahasiswa, gue maunya jadi corporate lawyer tapi yang litigasinya gitu. Jadi waktu mahasiswa boleh nggak percaya, gue nggak ada cita-cita jadi lawyer. Asli. BUMN apa hakim? Enggak, gue benar-benar pengen jadi dosen. Oh gitu. Kebetulan almarhumah nyokap itu kan guru. Gitu. Kok kayaknya hidup guru tuh enak ya. Enak tuh gini. Bukan tentang kekayaan harta, tapi keberkahan hidup. Iya. Jadi rata-rata anak guru itu yang gue lihat tuh ya anaknya kayak jalan hidupnya tuh ada aja keberkahannya gitu. Kemudahan-kemudahannya itu kok ada gitu kan. Tapi cita-cita adalah kayaknya gue nanti selesai S1, lanjut S2, udah gitu ngelamar jadi dosen. Ngajar. Itu bayangan tuh ya. Sampai akhir. Sampai ya pokoknya jadi dosen setelah itu apakah negara memanggil atau tidak, ya kan? Nah itu. Nggak sampai lulus begitu bro? Iya. Lempeng. Nah cuma di ujung kelulusan ada dua momentum ini. Yang pertama gue tahu-tahu dapat buku nya Pak Ari Yusuf Amir. Ya, ini gue pesan di sini. Ini bos beliau sekarang. Itu bos, bukan cuma bos. Kalau dia tuh udah jadi guru, udah gue anggap kayak orang tua gue. Karena benar-benar ngedidik gue, ngarahin gue, benar-benar menempatkan gue dan ngasih kesempatan gue, gitu kan. Dan yang pasti ngasih rezeki juga gue, kan gitu kan. Gitu. Tentang apa tuh bro bukunya? Jadi buku tentang advokat. Gue pegang, gue inget banget itu di kampus. Itu selesai gue mau ini. Itu gue sebatas ini aja sebenarnya, sebatas ngucap aja. Ini abang, kan kita manggilnya abang. Kan dia satu alumni kan di Fakultas Hukum UI itu Jogja. Wah ini abang ini pengacara paling hebat lah. Gitu. Udah gitu baik. Sama junior nih kalau kita dari Jogja ke Jakarta nih minimal jangankan uang untuk bikin acara di kampus, ongkos balik pasti dapat semua lah. Loh kita mahasiswa. Ini berarti Pak Bang Amir itu yang selalu ini di Sasar Madanus. Iya. Acara-acara gitu. Pokoknya ketua panitia itu pasti list pertama ya pasti Ari Yusuf Amir lah karena udah pasti cairnya gitu kan, ya kan. Nah dari situ saya cuma ngucap gini, besok gue jadi pengacara, gue ikutnya kantor dia. Gitu. Padahal hari itu kita tahu gitu ya. Ya dia kantor lokom besar dan pasti nggak mudah untuk masuknya. Pasti banyak ini itunya. Tapi gue ngucap aja gitu. Itu momen yang pertama. Gue inget banget itu kan, makanya dari di situ gue benar-benar sangat memorable lah itu. Nah yang kedua ada dosen gue gitu kan, bro, karena masih muda manggilnya juga bro gitu kan, bro, kamu nggak mau jadi pengacara katanya. Bang aku mau fokus aja lah bang, selesai kuliah nih kita S2 cari pelatihan baru jadi dosen aja lah gitu. Karena waktu di semester 1 tahun terakhir saya kuliah itu saya sudah gabung di pusat studi gitu. Jadi alhamdulillah lah kerjaan penelitian, kerjaan kayak ngisi di radio gitu, ngisi di koran, bikin jurnal, terus membantu Mahkamah Konstitusi. Memang kerjasamanya waktu itu sama Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Mahfud udah dari zaman mahasiswa kita biasa berdiskusi. Nah di momentum itu
ada 2 momen itu kejadian yang sampai sekarang saya nggak lupa itu. Akhirnya pas balik ke Jakarta karena ada satu kondisi ya, kebetulan habis lulus itu mama saya sakit, jadi saya harus mau nggak mau pulang ke Jakarta, nggak bisa lanjut studi dulu, saya harus ngurus mama saya dulu kan, ngurus orang tua. Daripada bengong ngapain, udahlah selesai, kebetulan mama almarhum, ya udah PKP aja dulu, karena udah Jakarta kan. Pusat kajiannya langsung ditinggal apa cuti sementara itu? Langsung ditinggal karena gini. Jadi saat itu ada saya boleh dibilang di Jogja itu udah di posisi yang enak lah ya, dan nyaman lah gitu. Siapa yang nggak tertarik sama siapa Jogja? Yang nggak tertarik kan, biaya hidup murah ini lah, pokoknya udah sampai di titik yang udahlah gue di Jogja aja gitu kan. Betul. Sampai akhirnya nyokap sakit itu, dan sampai dia pass away, dia wafat, meninggal. Nah, gue mau balik ke Jogja udah pada bingung kan. Aduh, nggak bisa nih, kayaknya harus tarung lanjut di Jakarta nih, kalau di Jogja gitu-gitu aja. Iya kan, kayaknya ada challenge gitu loh. Gue nggak begitu seneng hidup yang datar-datar aja gitu kan. Udahlah ikut PKPA, ketemu lah ada ini gitu kan. Di PKPA. Berarti kalian ini perintis ya? Iya lah, kita perintis bukan pewaris ya. Kan gitu. Nah, udah akhirnya kita PKPA ya Pak ya. Tiap di kita PKPA di daerah Kuningan sana itu, tiap malam selesai PKPA ya kita nongkrong aja di kopi-kopi Starling tuh kan. Di daerah Kuningan tuh ya ngobrol sambil kenalan apa. Dulu kan PKPA lama, kita 3 bulan lebih ya kalau nggak salah dulu. Kalau sekarang kan 2 minggu selesai. Saya bilang ya apa yang dipelajarin gitu kan. Dan belum ada online. Nah, dari situ habis selesai PKPA dia kan, wah udahlah, kita nyoba-nyoba dulu lah masukin lamaran kan. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang kan, semua informasi kita kan cari, searchingnya kan dulu kan Google, sama kan, kantor hukum sama apa. Lina Job Street. Lina Job Street. Terus ada Job Street ya, dulu juga Job Street gitu kan. Nah, apa aja dulu kita lamar, sampai pernah saya nyangkut itu ditawarin jadi sales. Yang bener aja. Tapi sampai nyari-nyari di koran nggak bro? Iya, pokoknya ada lamaran, tapi jarang lamaran, buka lamaran law firm di koran tuh jarang. Jadi saya tinggal nyari, kebetulan ayah juga lawyer gitu kan, tapi memang kiprahnya sebatas di situ gitu kan. Nah, saya direkomendasiin salah satunya kantor hukum adalah yang cukup besar, hari itu saya masukin aja. Nah, masukin, dia minta yang udah punya izin untuk ini lah, kita belum, masih jauh banget ya. Masih jauh banget gitu kan. Dulu lama bro, kalau mau ujian tuh nunggu. Iya betul. Iya dulu kan nggak tiap tahun ada. Dulu nggak tiap tahun ada gitu kan. Nah udah singkat cerita, ikutlah ujian di litigasi, lolos baru bisa sumpah, kurang lebih 2016 saya sumpah. Tapi sebelum saya sumpah, walaupun di perbankan gitu, sering ikut senior sidang. Oke. Nah ternyata di pengadilan kita ini kartu advokat dan izin itu diperiksa cuma di awal. Kita juga baru tahu jadinya kan. Benar. Ya kan? Oh bang, itu kayaknya yang dicek cuma di awal lah gitu bang ya kan. Kalau gitu besok saya ikut lah bang, gitu kan. Coba aja, tapi kalau ketahuan kayak malu juga gitu kan. Iya kan, kita jadi takut juga kan. Ini bukan apa-apa, malunya itu kan kita kan. Ya udahlah, saya ikut aja lah sidang. Ya udah, akhirnya cuma ya bawain berkas, ngikutin senior sidang. Oh begini toh, oh tahapannya gini. Oh bang kan di hukum acaranya begini. Iya memang hukum acaranya seperti itu gitu kan. Tapi kan selebihnya nggak diatur detail. Jadi kita sebagai orang litigasi itu harus pintar cari celah. Ah ternyata itu kuncinya. Tapi itu belum pakai toga ya, masih perdata-perdataan ya. Belum, karena perdata, masih pure perdata. Dapatlah satu kisah, saya itu perkara itu cukup besar, lawannya besar, yang dilawan juga lawyer firm besar, gitu. Nah di sini dia tonggak litigasi saya mulai. Berkas itu kurang lebih 2 tumpukan gini. Padahal ini perdata. Ini pidana. Oh ini pidana. Udah pidana. Pidana pertama lah ini. Ya pidana pertama lah ini gitu kan. Saya makan betul itu berkas itu, semua detail kejadian per hari, dokumennya apa tuh betul-betul. Saya catat, saya irikan, saya bikinin legal opinion apa segala macam. Jalanlah perkara itu di Barreskrim. Singkat cerita, si klien ini nggak bisa ditetapkan tersangka karena secara dalil dan bukti juga kuat, tapi mau di SP3 yang sana kuat. Iya kan?
kita harus fair bicara kan. Kadang hukum ini nggak bekerja hitam putih begitu aja nggak kan. Nggak murni hukum gitu kan. Ini problem ini benar-benar problem di negara kita nih loh. Buktinya sudah jelas, akhirnya kita gelar perkara, bahkan gelar perkara hari itu sampai ke Wasidik, sampai ke Bareskrimnya itu, ke penyidik sama Kabareskrim pun ngikut. Ya, itu gelar perkara terbatas tentunya. Kalau yang pas ada Pak Kabareskrim itu tadi dengarkan dalil kita apa, dalil sana apa, ya kan, sampai ada satu monumental gitu. Ada satu dokumen. Ini ya pentingnya kita jadi lawyernya harus teliti betul itu kan. Kita baca betul, jadi satu dokumen itu menyatakan levering, peralihan atas si barang yang diperebutkan ini. Dia kayak lawyernya ini nggak baca gitu kan. Karena banyak dokumen kan. Tapi dia klaim saya dan klien kita ini dengan laporan 372 dan 378 penipuan dan penggelapan. Pertanyaannya adalah ketika kamu udah nyerahin barang itu ke saya, ya kan, terus selanjutnya itu milik siapa? Milik saya dong. Kan leveringnya udah ada di mana? Iya kan? Penggelapannya di mana? Dia lupa, dia bikin surat ini rupanya gitu. Inilah momental fatal, saya bilang. Kalau kamu udah balikin barang ke saya, maka secara kepemilikan levering sudah terjadi, itu kepemilikan dan kepemilikan saya. Mau saya buang ini barang, mau saya bakar, mau saya timbun, mau saya apa, kan terserah saya. Kenapa kamu laporin saya yang gelapin? Kan kamu yang nyerahin, dan kamu menyatakan ini sudah diserahkan. Ya tapi kan kamu belum bayar. Kalau gitu kita atur pembayarannya. Kan cuma belum bayar, nggak gelapin. Jadi utang piutang. Iya, bilang. Karena itulah satu momen hal monumental dalam hidup saya dan benar-benar membawa saya ke titik ini awalnya dalam dunia litigasi. Ditambah jam terbang pengalaman saya di corporate ini nanganin bank. Waduh, kalau bank itu kan benar-benar detail, rigid itu menjadi modal juga pemahaman dalam dunia litigasi. Lah itulah singkat cerita, dan akhirnya pada satu kesempatan dipertemukanlah saya sama Pak Ari Yusuf Amir ini 8 tahun yang lalu. Di 2016. Ya, ketemunya 2015. Habis itu udah banyak mulai silaturahmi ya kan. Terbitlah panggilan itu di 2016 gitu. 2016 kan Bang Ari itu sama Bang Gito ya dulu berjalannya itu kan. Ada cerita khusus nggak bro pertemuan itu? Kan karena epic banget kan, karena di 2010 tadi sebelum bro lulus ngelihat buku beliau tiba-tiba kan, berarti itu secara sadar, secara langsung daftar apa gimana? Apa cerita khusus? Enggak, jadi gini, karena dia senior saya ya di hukum UI. Saya waktu itu berkantor juga, saya masih ikut di Pak Palmer Situmorang. Kebetulan gedungnya sama. Oke. Dengan ada janjian ini ya Bapak. Iya, Pak Ari itu di lantai 15, Pak Palmer lantai 20. Singkat cerita, saya sholat Jumat. Ketemu di masjid kan, mau nggak mau. Bang, bilang kan, biasalah kita nambah junior, kita cium tangan. Tapi udah kenal beliau ya? Udah tahu lah, kenal banget sih enggak gitu. Karena perkenalannya kan selalu tentang minta uang kalau dulu kan. Namanya kita masih mahasiswa kan, ya kan, mau bikin acara, tentang kegiatan lah pokoknya gitu kan. Nah dari situ beliau minta saya, coba kamu kumpulkan anak-anak muda alumni UI biar kita terjaga silaturahminya. Saya sampaikan, Bang kami ini tiap bulan main futsal. Saya bilang, tapi di Kalimalang gitu. Jauh bener gitu kan. Iya Bang. Ya kalau Abang memang nanti berkenan ikut, kita pindah ke Pancoran. Ya kan? Kalau dulu kan kita namanya di Kalimalang ya karena siapnya patungan anggarannya di sana gitu kan. Tapi kalau ada Bang Ari nggak mungkin kita patungan kan gitu kan. Ada peluang lah gitu. Dari Lala. Tapi kita nggak minta gitu. Kita selalu usahain betul kalau udah, karena kan udah di dunia kerja nggak enak juga kan kalau masih mahasiswa, nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah memang pikiran itu terbukti rupanya. Jadi setiap kita futsal itu ya kita nggak pernah keluar biaya jadinya kan. Wah, yang datang makin rame ya kan. Terus udah gitu habis futsal. Jadi antar angkatan akhirnya? Iya, ya kita gabung rame-rame. Karena memang itu awalnya kita bentuk itu cuma sebatas teman-teman alumni HMI FIUI. Gitu. Kita kan di HMI juga kan, selain di UI kita sama-sama di HMI.
Nah, ini jadi keluar HMI pun pada ngikut gitu kan. Nah, itu tiap awal bulan. Minggu pertama awal bulan. Nah, itu rutin. Wah, hebat. Gitu. Itu rutin ya, apalagi dengan adanya Bang Ari lebih rutin lagi kan. Karena udah lapangan aman ya kan. Setelah itu kita makan siang juga aman. Gitu. Jadi anak-anak pada semangat gitu. Nah, singkat cerita, setelah 1 tahun berjalan saya dipanggil sama Mas Gito. Kamu turun coba ke lantai 15 katanya. Mas Gito ini rekannya Pak Ari. Dari zaman kuliah. UI juga. Oh, sangkatan sama beliau. Iya. Oke. Itu dari zaman kuliah memang mereka bersahabat. Nah, singkat cerita saya disuruh turun, ya udah saya turun lah dari kantor Pak Palmer di lantai 20, saya turun ke lantai 15. Nah, di situ diajak. Kamu bantu aja lah di sini, bantuin Abang sama Bang Ari. Oke. Nah, saya bilang, ini orang ngelamar aja belum tentu dibuka lamarannya kan. Nah, ini kita diajak ya. Berarti chemistry-nya dapat pada saat 1 tahun futsal-futsalan itu kali ya? Itu saya masih belum inget dulu pernah berikrar kayak gitu. Oke. Saya masih belum inget. Nah, akhirnya pas udah, oh ya oke Bang kalau gitu, tapi saya tak pamit dulu, bilang kan kita datang tampak muka, pulang tampak punggung. Iya. Itu adalah prinsip dan etika. Jadi saya pesan sama teman-teman semua lawyer, apalagi junior lawyer, kamu boleh aja masuk ke tempat kerja dimanapun, tapi datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Artinya apa? Datang assalamualaikum, pulang juga tetap assalamualaikum. Datanglah baik-baik, pulanglah baik-baik, keluarlah baik-baik, sampaikan baik-baik. Semua ada etika, ada tata keramanya. Gitu. Izin berarti sama harus izin, izin dong, harus izin di situ. Nah, dari situ makanya saya pun ketemu Pak Palmer sekarang pasti hubungan baik karena saya pamit baik-baik gitu loh. Dan mohon maaf ini saya udah dapat banyak cerita kan tentang lawyer loncat sana itu nggak beretika menurut saya, dan saya harapkan ke depan para lawyer ini khususnya lawyer muda dan Gen Z lah ya bahasanya sekarang, tolong junjung tinggi etika itu karena yang dipandang sopan santun itu ke depan tuh dirimu. Iya, betul. Diri kita masing-masing gitu loh ujung-ujungnya kan di posisi itu. Udah dari situlah udah saya ikut ke Bang Ari, ya udah sama beliau litigasi lebih banyak dibanding korban. Litigasi. Iya. Banyak litigasi itu, waduh kita ya happy lah 8 kali 24 jam gitu kan ibaratnya. Sempat ada kaget nggak bro? Secara mental kan ini mental switch, walaupun di Pak Palmer udah litigasi juga tuh ya. Tapi tiba-tiba dari corporate yang begitu di kantor kerjaannya, tiba-tiba kebanyakan di lapangan pendampingan, sidang udah setengah hari sendiri kadang-kadang kan. Pendampingan bukan setengah hari lagi, 1 harian kita. Kaget nggak bro? Enggak sih, karena gini, tipikal saya di lapangan itu kan sama kayak tipikal saya waktu zaman mahasiswa sebagai aktivis ya. Kita udah bukan di lapangan, ibaratnya main lapangan tuh udah mainan kita lah gitu kan. Cuma udah rumah kita gitu. Udah rumah kita lah, jalanan tuh, pengadilan tuh ya kan, kepolisian tuh, kejaksaan tuh, atau lembaga-lembaga instansi terkait lainnya itu ya itu suatu hal yang biasa kita jalanin, cuma sekarang wajahnya aja beda. Ya kan, sekarang kita harus ke kepolisian. Kalau dulu kan di zaman kita mahasiswa kan, kita masih aktivis kan, kita pasti konsolidasi di mana, konsolidasi di mana, ya kan, ya, kayak gitu. Sekarang kita ranahnya dunia profesional dan kita banyak di lapangan, ternyata sih malah enjoy. Saya nggak seneng pakai ada jam begitu, gitu. Jadi kalau diminta pagi siap pagi, kalau diminta sampai malam ya siap malam, ya kan. Kalau diminta kalau kebutuhannya ternyata sampai subuh ya siap subuh gitulah. Kayak enjoy aja gitu, passion gitu. Nah makanya beberapa junior itu kalau diskusi itu beberapa rekan juga saya bilang kalau nggak passion baiknya tinggalin. Benar, lawyer bener banget. Bener, kalau nggak lu asam lambung bos. Iya, bener. Lu asam lambung di dunia yang gini, apalagi litigasi, baca berkas gini. Kalau nggak passion, mending tinggalin. Apalagi junior. Kalau junior ya udah dibayar segini, kerjanya 8 kali 24. Ini saya komentarin ya. Gini, ini saya komentarin. Memang problem sudut pandang orang baru memulai sebagai lawyer itu uang. Iya, betul. Itu salah betul. Salah betul dan betul-betul salah. Kenapa? Gini bos, ada yang namanya hal nggak bisa dibeli, itu namanya jam terbang. Contoh ya, mohon maaf. Saya punya pengalaman pegang Pak Anies Baswedan. Saya punya pengalaman pegang Tom Lembong. Pertanyaannya, semua lawyer bisa nggak megang 2 orang itu? Wah susah dong. You mau keluarin duit berapa M untuk dipercaya dapat kuasa dari mereka? Iya.
itu yang dinamakan jam terbang. Ada yang namanya kesempatan change. Itu nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa dibeli, tapi bisa lo dapatkan di tempat yang lo pilih. Jadi nggak semua itu tentang uang rupiah, walaupun saya nggak nafikin kita kerja nyari rupiah, gitu kan. Tapi ya ini nggak bisa dinafikin, kita kerja memang cari rupiah, tapi ada jam terbang yang nggak bisa dibeli. Dan itu dibangun harus dengan pondasi integritas, kejujuran, loyalitas, dan etika. Jadi nggak ujuk-ujuk dapet Pak Anies sama Pak Tom Lembong dong? Enggak, siapa yang mau percayain? Emangnya dia nggak punya teman lawyer? Soalnya gini bro, kan banyak yang baru lulus. Dulu gue juga baru lulus, gue pikir jadi lawyer apa susahnya gitu. Apalagi baru kita 1-2 tahun punya pengalaman. Kadang-kadang kita lihat ya, bikin begini doang dibayar, bos gue gede banget. Pas begitu kita keluar, aduh nggak bisa kita. Ternyata perlu jam terbang. Udah 5 tahun, 67 tahun baru kita bisa mencapai level itu. Betul. Nah ini beralih udah nyebut-nyebut nih, udah nggak tahan nih. Pak Anies, Pak Tom, coba cerita tentang Pak Anies bro. Bagaimana awalnya bro? Kan tuh presiden itu gede banget. Gede banget secara hingar-bingar karena kan lawyernya cuma 3 kubu hari itu. Iya, 3 kubu dan semua mata tertuju ke sana. Iya. Hampir mata yang lain tuh bumbu kecil aja, tapi semua mata tertuju ke sana. Awal mulanya gimana, bro? Kok Pak Anies? Nah. Jadi gini, memang kita ini kalau ada pepatah kan, kalau kita bergaul sama tukang parfum ya kita ikut wangi, ya kan. Artinya dimanapun kita membuat circle atau bergabung kepada sebuah circle, upayakan itu yang mengimprove kita. Iya. Pak Anies ini dari awal sudah berkawan dekat memang sama Pak Ari Yusuf Amir, gitu. Dan yang kedua, mereka sama-sama terikat dengan satu garis perjuangan, sama-sama HMI kan. Ya kan, mau Pak Ari ataupun Pak Anies ini kan sama-sama di HMI. Yang ketiga, jadi gini, ada satu tim yang baru di Pilpres 2024 kemarin itu memiliki peran dan tahu harus ngapain. Itu namanya tim hukum. Maaf ngomong, sebelumnya itu nggak ada. Bukan nggak ada secara instansi atau kelembagaan, mungkin ada, tapi perannya apa? Ngapain? Job desk-nya apa? Ya kan? Nah itu bagaimana? Nah ini terus terang memang kita create sebuah sejarah yang namanya tim hukum nasional Amin. Tim hukum Timnas Amin, di mana Pak Anies menunjuk Pak Ari sebagai ketua tim hukum. Oh, sebelum Pak Anies penghitungan, sebelum pencoblosan? Sebelum Pilpres. Oh, jauh sebelum Pilpres. Dari awal. Jadi pada saat beliau mau maju capres itu udah terbentuk itu tim-timnya, termasuk tim hukum. Betul. Digawangi oleh Pak Ari Yusuf. Amin. Gitu. Jadi dari situlah kita betul-betul mempersiapkan apa yang harus kita siapkan pertama ketika Pilpres sebagai tim hukum. Semoga ini jadi pembelajaran di Pilpres selanjutnya agar hukum betul-betul menjadi panglima yang memimpin kebenaran dan proses penegakan demokrasi di depan. Jadi kita harus mempersiapkan dulu pendaftaran di awal. Kita jangan mikir nanti di MK. Seolah-olah tim hukum itu nanti kalau udah di MK itu salah. Itu salah paradigma gitu. Pak Ari itu sangat detail. Jadi kita mulai dulu persiapkan dari pendaftaran. Kita dudukin semua ahli-ahli tata negara. Oke, kita bicara tentang pemilu. Kita bicara tentang proses, apa tahapannya. Ya kan? Nah, dari situ kita tahu peran kita di mana. Gitu. Nah, disitulah kita mempersiapkan tahap awal, yaitu namanya pendaftaran. Nah, secara hukum pendaftaran Pilpres ini, capres cawapres ini apa aja yang dibutuhkan. Nah, kita bikin daftar list syarat pendaftaran. Kita bikin, nah dari syarat-syarat itu kan salah satunya ada surat keterangan di pengadilan negeri, ada pengadilan tata niaga. Berarti ini belum sah sebagai capres beliau ya? Ya masih belum. Bakal capres. Masih bakal calon. Bakal calon presiden. Ada bakal calon, kalau udah mendaftar kan jadi calon. Berarti beliau jadi presiden. Beliau mendampingi dari baca pres. Iya.
gitu, dan itu sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Oke. Udah betul-betul kita persiapkan gitu kebutuhan itu. Nah, dari situlah kita tahu kebutuhannya A, B, C, D, E, F, G, H untuk mendaftar. Nah, yang wilayah kerja tim hukum yang mana? Kita ke pengadilan, mau pengadilan negeri, pengadilan ini gitu kan. Nah, terus dampingin dapat SKCK ya kan bahasanya itu. Kebutuhannya ini. Nah, itu kita checklist. Oke, seluruh syarat mau capres, cawapres udah siap, baca balon dulu. Oke, udah kita siapkan, kita dampingin proses pendaftaran. Oke. Pada saat pendaftaran di KPU, kita tim hukum udah ready. Pakai mobil apa waktu itu? Nggak pakai mobil, Jalan kaki ya beliau ya? jalan kaki kita kan. Ya naik pick up itu karena harus didampingi sama yang lain. Kalau kami tim hukumnya udah jalan aja lah. Nah, untuk membuat identitas memang kita pakai toga sih dari tim lawyer hari itu gitu. Untuk sebatas identitas aja karena ini kan. Nah, itu kita dampingin saat proses pendaftaran. Nah, setelah proses pendaftaran, pengecekan ya kan di KPU sampai ditetapkan sebagai capres cawapres, kita save semua tuh dokumen. Kita harus well prepare. Oke. Pertarungan selanjutnya dalam konteks hukum apa? Itu kita siapin, ya kan? Penetapannya udah ada, pengambilan nomor urut. Jadi kita tahu dulu tahapan pemilu tuh apa aja sih, ya kan? Dari mulai pendaftaran sampai penetapan. Ini ada irisan, ada tahapannya apa? Tahapan ini butuh dokumennya apa? Nah, kebutuhan dari dokumen, kebutuhan dari segala arsip terkait pilpres ini harus disiapkan timnya. Nah, dalam membentuk tim ini, saya ditunjuk sama Pak Ari sebagai Direktur Sengketa Proses. Saya gak kaget, terus terang. Saya kaget itu kan. Maksud saya, ya ketuanya kan Pak Ari Yusuf Amir, orang levelan nasional juga tahu. Kok direkturnya Zaid Musafir, siapa kita ini kan, gitu kan. Kok bingung gitu kita kan, tapi saya nggak komplain. Saya nggak komplain karena bagi saya pimpinan kalau udah bertitah berarti dia udah punya pertimbangan. Betul. Itu aja. Nah, kalau begitu dengan dia menetapkan saya, meminta saya sebagai direktur sengketa proses, artinya seluruh sengketa sebelum sebelum pemilihan itu adanya di wilayah saya. Dan itu kan nasional. Gitu kan. Ya udah, oke. Siap. Akhirnya saya terima amanah itu. Wah, hari itu kan ada lawyer yang senior sama yang ngerasa senior juga kan ada. Betul. Ya kan, kita kan harus akuin gitu kan. Kan lawyer itu kan ada yang beneran senior, ada yang ngerasa senior, ada yang kesenioran, ya itulah. Tapi kan karena kita yang dikasih amanah, kita harus bisa nih ngelola tim. Iya, betul. Gitu. Ini tantangan lawyer. Lawyer harus punya jam terbang dalam berorganisasi. Ini challenge betul ya, gitu. Nah, kebetulan memang bekal organisasi saya sepertinya memang membawa saya untuk hari itu ya. Saya coba semaksimal mungkin. Tantangannya apa, Bro? Karena kan gini, tadi kan tim hukum. Tentu pemainnya, transferannya banyak banget tuh pemain transferan. Ya kan bukan dari timnya Pak Ari Yusuf aja. Tantangan lu apa, Bro? Apalagi di awal tadi kan, awal memimpin, terus baru di awal pekerjaan lagi. Kalau udah di MK udah pasti pada pengen tampil semua. Ini di awal pekerjaan. Terus harus sudah ngelola orang-orang yang tadi banyak pemain transferan. Gimana, Bro? Itu susah. Ngelola timnya. Itu susah. Susah ya? Susah banget. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi akhirnya gue bikin solusi. Gue berprinsip, gue udah dipercaya sebagai direktur, I am a leader. Berarti gue yang harus menentukan, gitu kan. Akhirnya 2 hari tim yang ribuan itu, satu Indonesia tuh, gue bentuk tim kecil. Gue bentuk namanya baris depan, gitu. Ini nggak banyak, kurang lebih kalau nggak salah 50-an itu. Ini memang 50-an ya. Itu baris depan 50-an. 50-an jumlahnya banyak, kalau buat Indonesia sedikit ya, Bro. Ini 50-an banyak juga. Gitu. Nah, jadi dari 50-an ini nih bagi kerjanya ini kan nggak gampang. Iya, betul. Ya kan? Tapi gue harus punya tim yang memang gue pastikan pekerjaan itu done gitu. Itu harus selesai gitu. Harus finish gitu loh kan. Kalau yang lain ini gue nggak tahu mereka ini pengen gabung karena apa, kan kita nggak ngerti. Betul. Gitu kan, bilang perjuangan nanti gue suruh ke sini
dia nggak gerak, gimana? Kan nggak beres. Tapi gue harus punya tim yang memang gue yakini ini kalau gue terbitkan arahan jalan. Nah akhirnya gue bentuklah tim baris depan ini. Nah dalam konteks sengketa proses itu ada 2 instansi yang harus kita prioritaskan. Yang satu namanya Bawaslu. Itu seluruh sengketa harus selesaikan di situ dulu. Jangan semua, ya mohon maaf ya, berkaca dari pilpres sebelumnya. Itu semua karena nggak tertata namanya tim hukumnya itu ya, itu semuanya dibawa ke MK. Iya, MK. Semua bukti bawa ke MK, semua bukti bawa ke MK, nggak melalui proses yang dibenarkan secara hukum acara. Akhirnya di sana ditolak, nggak dipandang. Itulah karena tidak tahu tadi, ya kan? Jadi tahapannya kita harus duduk bener-bener sama ahli, sama yang paham prosesnya apa aja. Oh kalau gitu pembuktiannya begini. Itu kita harus mau mengakomodir yang kayak gitu. Nah manajemen orang tadi, balik lagi ke manajemen orang. Nah dari situ setelah ada atau setiap ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu ya kita langsung proses. Langsung kita laporkan. Kita koordinasi sama daerah. Bagusnya gini. Kalau teman-teman di daerah takut atau khawatir atau nggak siap, kasih aja bukti ke kami yang lapor, kami yang tempur di pusat. Yang penting buktinya siap. Semua kalau yang di daerah nggak selesai Bawaslu daerah, semua dioper ke pusat. Bawaslu pusat. Yes, gitu. Jadi pola kerja seperti itu efektif, efisien. Kita laporin, kita orang hukum harus ada tanda bukti apa yang udah kita lakukan. Mana laporannya? Ya kan kalau udah kita laporan, terus udah sampai mana prosesnya? Ya kan? Nah, kalau udah proses gitu, ya terus hasilnya apa? Final resultnya apa? Sampai akhirnya terkumpul lah semua bukti dari itu. Nah makanya kita puas dengan cara tata pola kerja ketika kita di MK, ya kan? Ketika kita di MK ditanya soal bukti, kita udah siap, udah rapi dengan ratusan dan ribuan bukti itu, ya kan? Nah, dan itu bukan tumpukan kertas kosong, bukan tumpukan kertas bodong. Ini bukti laporannya. Ada kok, ini ada. Nah itulah yang ya thanks to Allah juga ya, dengan pola seperti itu ternyata efektif, efisien, kita mencetak sebuah sejarah yang namanya dissenting opinion dalam pilpres. Sebelum itu bro, ini kan udah berproses tadi di Bawaslu, berarti udah taruh juga di DKPP, udah taruh lah, udah capek. Kan belum pemilihan nih, tiba-tiba pemilihan. Udah kerja keras tim hukum, tiba-tiba saat itu kan Pak Anies kalah. Perasaan ente dan tim hukum gimana bro? Atau nggak sempet punya perasaan udah langsung siap-siap MK? Jadi sedari awal terus terang saya secara pribadi setting itu setting Anies kalah. Setting pikiran saya. Setting pikiran tim pribadi saya. Jadi tim yang di bawah saya harus tahu apa yang perlu saya siap. Karena kalau menang semua juga siap. Tinggal nolak-nolak dalil kan gampang. Ini loh, kita sebagai lawyer muda, kita harus future dan kita harus well prepare. Ini bukan tim sukses lo, ingat ya? Tim sukses. Ini tim hukum. Saya udah setting dalam pikiran Pak Anies kalah. Nah, kenapa saya bilang settingan kayak gitu? Agar saya siap-siap. Bukan saya berharap Pak Anies kalah, bukan. Ini makanya tadi beda nih. Tim sukses sama tim hukum tuh beda. Kalau saya setting ini adalah Pak Anies menang, saya akan santai pasti. Semua tim akan santai. Tapi kalau ini adalah settingnya adalah setting perjuangan, saya setting Pak Anies saya anggap kalah. Jadi saya harus menyiapkan apa? Ya kan, makanya segala bukti kecurangan-kecurangan yang mengarahkan gitu kan dia menjadi kalah, itu kita siapkan betul. Semua kita siapin. Ya mohon maaf ya kan, di lawyer seberang itu cerita A B C D E F G H ya kan, kita udah punya bukti-buktinya. Gitu kan. Oh, saya udah lapor ke Bawaslu. Ada kok pertemuan para kepala desa di GBK. MC-nya ngomong kok kita laporin tapi nggak ditanggapin kok, ini nggak di apa. Mohon MK melihat, kan gitu bahasanya kan. Nah itu yang itu yang kita lakukan. Jadi semua hal ya memang nggak perfect, tapi paling tidak kita coba maksimal lah. Gitu. Kita sudah coba untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan hari itu. Terus yang kedua nih bro, sebelum ke MK, ini kan tadi
udah kalah dong Pak Anies. Terus Bro udah siap untuk menyiapkan kekalahan dan untuk siap maju di MK. Tapi kan ini ada media dan tekanan publik. Udah kalah jauh, mau ngapain lagi masuk ke MK? Itu kan, gencar banget. Apalagi pada saat itu Pak Prabowo kuat banget. Menangnya itu kan menang di banyak daerah lah gitu. Terus bagaimana tuh mengatasinya? Terutama kan menghidupkan mental tim ini kan agak repot. Kalau menangnya 2%, selisihnya tuh tentu beda dong. Semangatnya, ini bisa kita balik nih gitu. Ini kan menangnya agak jauh gitu. Itu gimana bro? Atau lo nggak mandang? Oke, gue berjuang kok. Atau gimana bro? Nah itu yang kedua. Oke. Jadi Pak Ari itu sebagai pemimpin disampaikan hasil itu urusan Allah. Oke. Hasil itu urusan Allah. Yang jadi urusan kita adalah sampai mana ikhtiar kita. Udah benar belum ikhtiar kita? Apa dasar kita berikhtiar? Iya. Itu yang jadi kita pegang kan gitu. Sekarang gini, Indonesia ini luas bos. Sabang sampai Merauke ratusan juta penduduk, ya kan? Dan bahkan kumpulan negara di Eropa aja mungkin nggak seluas kita juga, sebanyak kita juga gitu kan. Ini tentu nggak mudah. Tapi kita harus ambil upaya maksimal. Ikhtiar yang maksimal itu apa? Ya kan? Ya, seluruh ketentuan dan seluruh proses kita jalani, kita penuhi tahapannya semua. Tanpa ada kurang satu apapun gitu. Jadi dalam konteks itu ya mau selisihnya dikit, mau selisihnya ini bagaimana, jadi ya kita nggak ada masalah. Tapi kita pukul dulu, kita hajar dulu, kita lawan dulu gitu. Jadi nggak ada istilah yang udahlah udah selisihnya jauh lah gini, karena kita nggak ribut selisih. Betul. Dari awal, mohon maaf kalau kita flashback lagi ke belakang, putusan MK bisa ngelolosin Wapres kita kan juga cacat secara etik. Iya. Dari fact gitu kan. Dan kami adalah salah satu pelapornya. Iya. Dalam permohonan itu, pelanggaran kode etik itu gitu. Jadi memang untuk merapikan bangsa besar luas kayak Indonesia gini nggak bisa simsalabim, tapi kita ambil bagian lah. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk di wilayah itunya. Jadi dari situ ya kita tetap punya semangat. Ditambah Pak Aniesnya pun juga semangat, gitu kan. Kalau Pak Aniesnya lemes ya kita juga bingung ya kan. Gitu. Mau berjuang nggak lo gitu kan? Gitu kan. Perjuangan kan punya arah dan tujuan, ya kan. Tapi kalau pemimpinnya yang mau mencapai arah tujuan itu semangat, kita pasti semangat. Nah jadi gini bro, lu kan udah jelasin nih tahapan pendampingan Pak Anies nih dari mulai tahapan awal sampai akhir. Itu kan lu pendampingan dari sisi hukum nih. Nah gue pengen tahu kalau dari sikap politik lu secara pribadi, ini kan waktu Pilpres ini kan di medsos khususnya kan rame nih antara capres ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi pasca debat itu kan ya terjadi saling serang lah, saling bully lah antara ide gagasan masing-masing capres. Nah gue pengen nanya dari sikap pribadi politik lu, apakah berkaitan dengan sosok Pak Anies Baswedan ini? Jadi memang ini pertanyaannya menarik nih. Saya ini dukung Pak Anies ini dari Pilgub DKI. Ya, tapi saya baru kenal beliau dan beliau kenal saya itu ya karena Pilpres gitu. Tapi saya dukung beliau gini. Saya tahu dalam konteks negara ini nggak ada malaikat. Betul. Kita nyari pemimpin, yang pemimpinnya ini manusia, yang sudah dari kodrat sananya pasti punya dua sisi baik, sisi buruk, ya kan. Tapi ketika kita sebagai rakyat pengen dipimpin, kita punya dong cita ideal. Kita harus punya dong syarat, term and condition lah gitu kan. Kalau gue pilih pemimpin itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah dilalah waktu pas Pilgub, dari semua yang gue dengar, gue cocok ke Pak Anies. Nah pas di Pilpres, bagi gue kok masih cocok sama beliau gitu kan, di antara dua lainnya gitu kan. Ya sudah, kita memutuskan lah di situ. Untungnya seperti itu, karena kalau kita sebagai profesi kita nggak boleh menolak. Betul. Ingat ya, profesi advokat tidak boleh menolak klien. Ya, apalagi kalau biar dicocok.
kecuali bertentangan dengan Hati hati nurani, nurani. betul. Kali ini kan soal pilihan politik, Iya. ya kan. Untungnya secara pilihan politik cocok, hati nurani cocok, ya kan. Secara profesi kita tinggal jalan, gitu. Passion jadinya. Passion ya kan. Ya Oke. artinya kan Bro ini sebagai pendukung Anies Baswedan udah dari semenjak Pilgub kan, Iya. bukan anak abah karbitan yang tiba-tiba dukung gitu kan. Jadi track recordnya memang udah lama gitu. Oh, bisa dicek di sosmed saya dari 2016 itu bertarung. Wah, kalau sebenarnya lebih keras itu di Pilgub loh ketimbang Pilpres. Itu parah. Itu udah kayak milih agama. Ih, gila sih. Iya, bilang. iya, iya. Ini Kalau edan nih Pilgub- orang-orang kalau kenapa Pilgub ya. sih gitu. Iya. Itu Pilgub DKI Iya. waktu Anies menang itu udah kayak bela yang satu gue pengikut Nabi ini, gue pengikut nah, Nabi ini iya, gitu kan. iya. Di sisi lain memang ada kesalahan Pak Ahok dalam berucap hal yang nggak perlu dia ucapkan jadi begini deh gitu kan gitu kan. Jadi wah, ini tiap ketemu gitu kan sampai itu saya itu kalau bercanda ya sekali lagi bercanda ini kan cuma 2 orang yang susah dinasehatin di Jakarta nih waktu itu saya bercandaan karena kan teman akrab ya, ini konteksnya bercanda nih tolong dicatat. Cuma 2 orang di Jakarta nih yang susah dinasehatin. 1 orang yang lagi jatuh cinta, Iya. 2 pendukung Ahok. Tapi kalau pendukung Ahok bilang pendukung Anies. Ya abis. Tapi wah gue masih inget kok itu tuh. Iya. Itu gimana animo nyari itu tuh. Waduh bilang kan. Iya. Makanya begitu diumumin kan dulu kan nggak selancar sekarang ya Iya, Instagram gitu-gitu. Dulu udah ada ya kita Iya, udah main Instagram tapi kan nggak seperti sekarang kan kecepatan sama iniannya gitu kan. Nah, itu begitu sampai dijatakan pas Anies lolos putaran kedua kan, Iya, terus tarung iya. lagi itu Iya. dan Pak Anies yang menang gitu kan ininya kan. Wah itu ahoker temenmu tuh teleponin semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum bro. Bilang kan. Ada yang juga yang nggak diangkat, nggak apa-apa ya kan. Tapi yang penting jangan ngerusak hubungan Benar, pertemanan, Iya, betul. persahabatan dan bahkan nggak sedikit loh gue denger cerita itu satu grup keluarga saling bubar Iya, gara-gara iya, itu banyak, ini bro. bilang ini Aneh kacau banget, betul aneh banget. tapi itu namanya kedewasaan Iya, iya. itu namanya kedewasaan dan dari situ bisa lihat kita kedewasaan orang itu seperti apa. Tapi kalau gue secara pribadi gue nggak mungkin bercanda yang melewati batas dalam artian kalau itu bukan temen aku. Iya, benar. Iya. Gue malu baru kenal. Iya, dong, iya Tau-tau gue dong, bercanda iya bisa jadi lu tersinggung Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau itu temen akrab, Iya. wah bahasa paling kasar Iya. itu udah adalah bahasa kasih sayang. Iya, beda. Lucu-lucuan ya. Lucu. Nah ini bro, emang 2019, pas Ahok sama Anies, terus 2019 tuh polarisasinya kan gede banget ya. Iya. Beda sama 2024 lah, karena udah kadang bagi 3. Cuma hukumnya tuh gila-gilaan kalau di 2024. Tadi udah isu yang pertama itu sebelum pencalonan sampai pada saat ending. Nah nih, ini pada saat momen di MK-nya nih bro, sampai ke puncaknya dissenting opinion 3 orang hakim ya. Prof siapa? Ya, Prof Eni Nurbaningsi, terus Pak Saldi Isra sama Pak Arif Hidayat. Momennya bagaimana lo nangkepnya, bro? Kok tiba-tiba ada perasaan nggak lo? Ini kayaknya ada sesuatu nih di MK yang bisa ngebuat berbalik. Atau lu emang pada saat pembuktian, pada saat perjalanan sidangnya, lu berpikir nih kayaknya bisa PSU nih di tempat-tempat ini, atau malahan bisa diskualifikasi. Terus walaupun endingnya tuh tadi lah keren, endingnya ada dissenting opinion, yang mana itu belum pernah terjadi dari pilpres awal-awal, sengketa pilpres awal-awal baru ada di situ, dan itu endingnya juga nyuruh PSU di beberapa tempat, walaupun nggak terjadi kan karena Kalah voting. nggak voting karena dissenting opinion kan, nggak keseluruhannya bilang begitu. Itu gimana bro suasananya pada saat sidang sampai pada saat pengumuman dan perjuangan berakhir? Perjuangan sih nggak berakhir. Iya. Perjuangan nggak Pilpres berakhir. ya, bro. Iya, kalau konteks pilpres kan memang sudah berakhir. Iya. Kita harus menghormati putusan hakim. Iya.
yang baik dan benar. Iya. Ya, nggak semua putusan hakim Iya. harus kita hormati, Iya. karena makanya ada lembaga banding, ada lembaga kasasi, ada lembaga PK, Iya. gitu kan. Makanya konteks yang itu kita harus hormati, walaupun di Mahkamah Konstitusi ini final and binding, Iya. udah nggak ada lagi lembaga di atasnya, gitu kan, lembaga peradilan di atasnya. Honestly, gua happy. Oke. Gua happy dalam artian tidak ada perjuangan yang sia-sia. Iya. Iya. Walaupun bukan PSU, tapi ada dissenting opinion yang artinya dalil dan bukti yang kita sampaikan ke majelis hakim dan ke publik memang benar adanya. Iya. Memang benar adanya. Gitu loh. Itu real. Itu bukan bahasa lawyer senior berlian itu omon-omon gitu kan. Itu benar adanya. Orang kita tampilin semua video di MK. Iya. Semua video yang kita laporkan yang kita jadikan bukti kita tampilin di MK. Nggak ada yang nggak kita tampilin. Kita tampilin, lihat apapun yang akan diputuskan itu udah wilayah hasil. Iya. Seperti Pak Ari bilang tadi yang gue sampein, ya itu wilayahnya Gusti Allah kan. Tapi wilayah kita untuk fight till the end itu harus kita lakukan terus. Ya kan, semangat Spartannya itu harus keluar kita as lawyer, karena kita ini bukan cuma tentang profesi loh ya. Iya. Kita sebagai lawyer, sebagai advokat itu profesi, tapi secara nurani memang kebetul kami sejalan Iya. sama Amin ini, gitu kan. Bukan berarti yang lain nggak bagus, Oh, iya, tapi iya, yang kami sejalan ini, Iya, iya. hak kami dong, Iya, ya kan. Lu nggak usah bercerita, oh Pak Anies begini, oh Pak Prabowo begini, oh Pak Ganjar begini, gue nggak ada urusan lah. iya, Kita betul. lagi milih presiden, Iya. bukan lagi milih Tuhan, bukan lagi milih malaikat, gitu kan. Jadi ya nggak ada sempurna, pasti semua punya catatan kok. Iya. Itu hal yang wajar. Tinggal ya yang mana yang secara hati nurani dan pikiran kita kok kita cocok dan cenderung, ya itu hak kita. Iya. Iya. Gitu. Jadi hari itu kondisi kayak gitu, ya gue secara pribadi walaupun kita kecewa lah, perasaan kita udah buktiin gitu kan, tapi kok masih begini atau cuma ini. Tapi ya udahlah, balik lagi ya, paling tidak ada perjuangan yang sia-sia itu tadi. Iya, iya. Jadi ada hasil yang memang itu pembeda ketimbang hasil-hasil yang lain. Ya udah, kita terima. Jadi sebagai tim hukum, lu puas karena dalilnya masuk, Iya. tapi sebagai pendukung ya kecewa karena kalah. Iya. Ya. Tapi kalau mau semuanya menang juga kan bingung. Iya, Harus iya. ada yang kalah. Presiden tiga. Itu tadi. Ya kita bukannya kalau milih seseorang nggak anti lah sama semuanya gitu. Udah terpilih, ya udah pemenang. Iya, Yang menjabat dan harus legitimate, harus didukung kan. harus diakui. Iya, gitu aja. Legitimate Gitu, sebagai karena- pemerintahan. Iya, selebihnya masalah masih ada kekurangan itu jadi pembelajaran bangsa. Betul. Udah. Kenapa kita masih harus, apalagi dengan kondisi sekarang dikait-kaitin lagi sama Iya. Pilpres kemarin Iya. gini lagi, bagi gue udah lewat. Iya, iya. Selesai masalah. Enggak ini, walaupun dalam hati juga ya lu mamam deh gitu kan. Itu kan pilihan Kan lu yang milih, ya kan. Kalau gue sih oke-oke aja, ya kan. Tapi saatnya kita harus turun lagi ke jalan, saatnya kita harus demo lagi, walaupun kita udah jadi lawyer, turun ya turun kita, karena kita sebagai masyarakat punya keberpihakan, punya hati yang gelisah lah ya. Iya, dengan iya. suatu fakta Wajar. dan tantangan. Nah nih bro, setelah episode Anies, ini sebenarnya gue mau nanya, episodenya ini masih berkaitan nggak? Ya tipis aja lah, kasih tipis. Tapi untuk berkaitan apa enggaknya, episodenya adalah episode Thomas Trikasi Lembong. Wah, yang mana beliau ini walaupun bukan cawapres, tapi kan kelihatan sama Pak Ari Yusuf juga ya. Ini orang-orang di belakangnya Amin dan orang-orang yang punya kekuatan mempengaruhi jalannya kampanye. Ya mereka nih apa jenderal-jenderal panglima-panglima ya gitu kan. Tiba-tiba kena tersangkut masalah hukum. Kaget? Wajar? Atau gimana lu? Dari sisi tim hukum lagi nih. Dan lu gimana ceritanya tiba-tiba Pak Tom kok oke ke Mas Zahid aja deh. Dan Pak Ari Yusuf sebagai tim hukum. Jadi gini, waktu dia ditetapkan tersangka, terus terang kita shock banget Kaget, bos, kaget lah bos, nggak nyangka
sampai sejauh itu ya gitu kan. Walaupun kita juga nggak terinfo bahwasanya beliau ini udah udah dipanggil sama kejaksaan sebelumnya, walaupun kita nggak nyangka ada kejadian itu juga. Tapi yang pasti kita kaget lah, kita shock juga gitu kan. Malam itu 29 Oktober saya ingat betul, saya lagi jalan keluar sama keluarga, kebetulan kita habis dari dokter saya sama anak-anak. Itu grup baris depan yang tadi saya ceritain. Oke. Belum dibubarin? Enggak dong. Yang 50 orang itu. Ya enggak kita bubarin gitu, kecuali ada yang keramaian grupnya ya kan ya. Jadi di situ masuklah informasi. Ting 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 ting, pemberitaan Thomas Rika Silembong ditetapkan tersangka dan ditahan gitu. Bang gimana bang? Arahan, biasa lah kan namanya juga baris depan. Ya, Lagi jalan-jalan gimana apa aja nih? apa ya? Saya bilang nanti dulu. Ya terus terang ini scene atau bagian ini nih saya tuliskan dalam buku yang lagi saya susun memang kan. Karena kejadian malam itu tuh benar-benar amazing dan luar biasa. Jadi ada penetapan tersangka, langsung ditahan ke Pak Tom Lembong. Iya. Sulit memisahkan dia dengan kontestasi atau urusan politik pilpres kemarin, karena kaitannya adalah pada saat dia menjabat sebagai menteri 9 tahun yang lalu. Kita harus jujur loh. You lawyer, gue lawyer, gitu kan. Kok perkara udah 9 tahun baru diungkit sekarang. Baru diungkit, emang dulu kenapa? Ya ada apa gitu kan? Wajar dong, ini kan nalar yang logis gitu kan. Kenapa? Nah, dari situ sebentar kita tanya pimpinan dulu ini, ya kan? Saya kontak Pak Yusuf Amir langsung, saya forward, Pak izin Pak Tom ditetapkan tersangka. Saya bilang gitu kan. Kami siap Pak, full team full power untuk membantu dan membackup Pak Tom. Terus Pak Ari menjawab, saya masih ingat banget jawabannya Pak Ari. Itu Pak Tom langsung ditahan. Coba kamu hubungi orangnya Pak Tom, stafnya Pak Tom lagi. Jadi belum mendampingi ya pada saat diperiksa. Kita baru tahu Pak Tom itu aja pas dia diumumin sebagai tersangka. Di berita gitu ya. Di berita itu. Sorry. Dia tuh diperiksa langsung nginep hari itu, nggak pulang, apa ditangkap ya? Iya diperiksa langsung nggak pulang. Oke. Dipanggil. Sempat bosnya gila gitu. Kan di Indomaret banyak bos, Alfamart banyak, warung Madura juga banyak. Itu belum mendampingi berarti ya? Ya belum, kita nggak tahu dia juga dipanggil atau apa. Itu ya kan? kejadiannya kalau nggak salah setelah seminggu Prabowo dilantik ya. Iya. 21 kan 29. pelantikan presiden. Pelantikan 28. 28, 28 Oktober deh kalau nggak salah. 20 atau 28 Oktober. Belum bulan Oktober itulah berarti. Iya, 2. Tapi pasca lah. Setelah pelantikan itu memang. Nah dari situ saya kontak Pak Hari arahan gitu, langsung saya kontak stafnya Pak Tom gitu kan. Nah saya kontak stafnya Pak Tom, belum direspon sampai sampai jam 11 malam lah. Itu baru direspon jam 11-an, itu kan. Nah dari situ, dari jawaban dia itu satu kecurigaan saya. Pak Tom ini ada lawyernya enggak? Nggak ada konferensi lawyer loh. Iya. Nggak ada konferensi lawyer. Nah ini yang saya, makanya waduh ini besok pagi-pagi saya harus langsung ke kantor standby. Nah ya kan, saya tungguin Pak Ari arahannya apa. Gitu. Datang Pak Ari ke kantor, gimana ya katanya, Pak sepertinya belum ada lawyer Pak, kesian Pak Tom. Saya izin ke Kejari Selatan Pak. Dia ditahan di Kejari Selatan, Rutan Salim Becabang Kejari Selatan. Saya bawain surat kuasa. Wih sudah, kamu berangkat gitu kan. Jadi dari situ kita akhirnya berpikir udah langsung aja kita ini kan ke Kejari Selatan gitu. Nah dari Kejari Selatan akhirnya kita masukin surat kuasa itu gitu kan. Nah dalam perjalanan ke situ akhirnya Pak Ari yang komunikasi selanjutnya kan. Ya akhirnya Pak Tom setuju untuk ngasih kuasa ke kita gitu kan. Nah udah akhirnya tanda tangan kuasa udah. Pertanyaan Pak Ari langsung dan to the point. Pak Tom bersalah nggak? Enggak. Apakah
Pak Tom clear. Ada terima uang? Enggak. Ada kong kali kong? Enggak. Kalau gitu kita fight ya. Fight. Deal. Langsung setelah terima kuasa kita dampingin pertama. Abis itu baru kita kita mengajukan pra peradilan. Iya. Oke. Dua kali ya? Satu kali pertemuan. Enggak, 2 kali pra peradilan ya? Satu kali. Satu kali ya? Iya, satu kali. Sampai putus. Iya sampai putus. Oke. Berarti fight pertama tuh di pra peradilan. Prapit itulah. Nah, Prapit ini kita tahu sulit menang. Oh iya. Semua lawyer tahu. Iya. Kita udah bahas juga di Advokat Duo kan Iya. waktu itu. Nah, sulit menang. Karena apa? Karena banyak hal yang nggak bisa kita diskusikan di podcast. Iya, betul. Nanti kita tahu gitu Iya. kan. Tapi gini, kita tahu nggak bisa dapat hasil menang, tapi kita harus ada hasil. Iya. Hasil apa? Kita pengen tahu Pak Tom ini berbuat apa emangnya. Paling nggak ada yang keluar dari sana. Iya, disitulah kita cek, ya kan, bukti-buktinya dia menetapkan tersangka, dalilnya ininya. Kita kan harus pemanasan karena Pak Tom sendiri keluar dari kementerian di bawah badan aja dia nggak bawa dokumen, nggak bawa apa. Iya. Akhirnya dia nggak pegang dokumen, nggak pegang apa-apa. Ini pembelajaran ya untuk semua menteri, ya, atau untuk semua pejabat negara. Apapun produk yang kalian terbitkan pada saat kalian menjabat di tempat atau institusi tertentu, pegang salinannya, pegang kopiannya. You nggak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya. Tapi kalau ada dokumen itu, ya, you siap, Iya. you punya bahan. Kurang lebih gitu loh. Iya. Nah, akhirnya di Prapit itulah satu kunci utama yang kita dapat adalah Kejaksaan Agung belum pegang hasil audit kerugian keuangan negara. Oke. Wah, ini fatal. Bagi kita orang hukum fatal. Kenapa? Kita tahu syarat penetapan tersangka apa aja. Iya. Dan syarat penahanan apa aja. Tapi you pakai pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang outputnya adalah merugikan keuangan negara. Tahu rugi atau untung di mana? Audit BPK kan harus. Ya harus dihitung dong. Ya kan, harus dihitung dong. Akhirnya ya dengan ada modal itu dari hasil Prapit kita pede. Kita pede Pak Tom orang yang benar, kita pede Pak Tom nggak salah. Nah, ke depannya kita udah langsung ancang-ancang persiapan sidang pokok perkara. Jadi cocok ya pengakuannya Pak Tom pada saat Pak Ari yang beliau bilang, gua clear nih, saya clear nih. Habis itu dengan alat buktinya yang dilihat, ini perjuangannya udah kelihatan lah gitu. Yes. Oke, Nah, masuk ke episode persidangan. Iya. Apa bro yang menarik bro? Apalagi ini semua mata tertuju ke situ dan semua terpolarisasi juga. Ya. Banyak betul yang mendukung. Iya. Termasuk lawyer-lawyer. Ya jujur aja ya, kita sebagai lawyer pas ngelihat prosesnya pada saat pembuktian ngelihat ini peluang bebasnya besar gitu. Tapi kita juga nyebut nih, tapi ini mustahil bebas. Peluang bebasnya besar, tapi mustahil nggak dihukum. Gimana bro ngejalaninnya bro? Ya seperti spirit kita waktu di Pilpres. Cuma memang ini lebih berat. Karena apa? Ada orang yang ditahan. Iya betul. Oke. Kalau Pilpres kemarin semua orang di luar. Ya. Nggak ada yang dalam tahanan. Kasus Pak Tom ini ada yang ditahan. Itu yang kita agak berat dan kita butuh energi lebih. Iya. Gitu. Nah dari situ kita akhirnya tetap keep spirit, kita keep fight gitu kan, kita tetap bertarung. Semua bukti apa, saksi mana yang dihadirkan, kita challenge habis di ruang sidang. Kita challenge habis di ruang sidang. Nah di sisi lain juga kita butuh atensi masyarakat. Iya. Karena apa? Karena ini pasti nggak akan cuma menimpa Tom Lembong seorang. Iya. Ini kasus Tom Lembong ini mencerminkan dua hal. Saya selalu menyampaikan itu dimanapun. Setiap TV manapun ngundang, saya pasti sampaikan itu. Podcast ngundang, saya sampaikan itu. Pertama adalah mencerminkan aparat penegak hukum.
Yang kedua adalah mencerminkan proses penegakan hukum itu sendiri. Iya. Kalau ini nggak jadi awareness kepada seluruh masyarakat, Iya. ini bahaya loh. Ini bahaya loh. Bahayanya karena apa? Ya karena setiap urusan negara pasti melibatkan swasta. Iya. Pasti, dan swasta pasti hadir tidak untuk menanggung kerugian. Lu swasta nanggung kerugian gimana masyarakat bisa terima gaji? Benar. Gitu loh. Ya artinya apa? Penggunaan klausul menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika dipandang itu dari keuntungan yang diterima swasta, semua orang korupsi, bos. Wassalam. Billahi taufik wal hidayah. Nggak ada pembangunan jalan, Iya. kerja Nggak semua sama diri ada. sendiri ya. Nggak ada, nggak bakal bisa. Itu problem gitu. Makanya gue coba satu metode lain untuk itu kan, kita udah ngomong ke media udah pasti kan doorstop tuh kan udah pasti kita lakukan. Terus akhirnya ini ada satu momen yang memang agak unik. Pak Tom tuh ngajak konten. Maksudnya kayaknya kita harus nabung konten deh gitu kan. Oh iya Pak, tapi gue juga bingung kan mau konten apa ini gitu kan. Kita juga bukan inian gitu kan, bukan kita aja konten-konten aja diarahin orang ya kan, bikin gimana-gimananya gitu kan. Nah sudah gitu gini Mas Syahid, kita update aja setiap hasil persidangan itu gimana. Yaudah hasil persidangan kita update, tapi yang inti-intinya aja sama clue pembelaan kita apa. Jadi oke. Nah akhirnya kita tiap habis sidang bikin. Iya. Nah bikin yang pertama ini meledak terus terang waktu itu mengenai kerugian keuangan negara. Jadi saya tanya di situ ke Pak Tom tadi dapat penjelasan bahwa uang yang digunakan untuk importasi gula ini nggak menggunakan uang APBN atau APBD. Berarti nggak ada kerugian keuangan negara dong. Nah itu konten itu meledak, memang jutaan viewsnya gitu kan. Nah cuma setelah itu penonton atas konten-konten kita gitu kan di Instagram gua ataupun di tim inian hukum perubahan itu nggak terlalu meraih simpati publik gitu kan, karena mungkin hukum banget gitu Iya, kan kontennya kan. banget ya. Nah akhirnya udah deh, gue pakai style gue deh, gue bilang. Gue kan juga suka guyon kan. Nah ada sisi lain Tom Lembong yang gue angkat ternyata itu lebih menarik. Itu yang viral kan bro. Itu sampai masuk trending topiknya Metro TV. Gue juga kaget cuma gara-gara gue ngocok air minum gitu kan, sama Pak Tom itu ngocok milk protein shake-nya dia gitu kan. Kok tau-tau followers gue per hari nambah 1000 ini kan gue bingung juga kan. What happened ayah now nih katanya kan. Gitu kan, gue juga bingung gitu kan, rupanya naik itu di Metro TV trending topik itu kan. Gitu kan, dan di situ di mention IG gua gitu kan. Nah padahal itu awalnya cuma simple, Pak Tom itu memang punya protein, biasa minum protein shake ya kan, dia kocok gini gitu kan. Pak kayaknya seru, coba saya ikutan, kita minum bareng ya. Ya coba videoin dia bilang kan sama tim inian gitu kan, kocok gitu kan. Nah gitu kita minum bareng, cheers udah. Nah tapi narasi yang gue bangun, ya narasi yang gue bangunnya itu yang harus jadi catatan. Datang jam 9 ke pengadilan, baru sidang 15.45. Lu jujur, lu ke pengadilan gimana? Tadi bro gue bilang udah seharian pasti. Apalagi pidana ya. Ini yang harus dibenerin bos. Iya, benar, ini nggak boleh. Nah akhirnya gara-gara itu viral, besok kita jam 10-an udah pasti sidang. Oh gitu. Itu percaya gak percaya lu? Tumben ini kan mau Nah, terus tapi ya untuk kan? case itu doang bro. Yang lain mah nggak tahu lah ya. Yang pokoknya kalau jam beres itu cuma di PT UN sama MK. Iya. Selebihnya sih ya udahlah. Kita udah menyerahkan 1 hari untuk sidang. Ya begitulah faktanya. Tapi ya dari perjalanan itu ya kan, ya gue belajar banyak hal sih memang dari seorang Tom Lembong, betapa kejujuran dan integritas itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada yang sia-sia dan nggak ada hal yang sebanding dengan itu. Iya. Nggak ada hal yang sebanding dengan itu mengenai integritas dan kejujuran. Karena dimanapun kapanpun itu betul-betul dilihat jadi patokan utama, bukan lo pintar lo ya. Wah alumni ini lulusan sini jebolan sini gitu kan. Oh ternyata perilaku kita, etika adab kita ini nomor 1 gitu kan. Nah itu gimana seorang Pak Tom itu dinilai oleh masyarakat akhirnya. Dari sisi itunya ya. Ya sampai sidang terakhir kan dia kenal aja enggak bos, boro-boro mau bikin kong kali kong. Karena kan
permufakatan jahat ini menjadi nilai utama mensreanya jaksa. Iya. Ada ketemuan di sini, ada ketemuan di sini, ada bersepakat ini, Dibangun ada dari bersepakat situ itu. ya, Dibangunnya argumennya. kan dari Iya. situ argumennya. Cuma kan pertemuan itu Pak Tom nggak tahu, nggak ikut, ya kan? Terus apa namanya? Dari situ juga apa namanya? Kita loh, dia nggak tahu, nggak kenal sebelum, saat ataupun sesudah. Iya. Mau ngomongin ada permufakatan jahat gimana? Ya, gua kantor di mana? Atau di sini kehilangan gua yang disalahin. Gua tahu kantor ini aja enggak gitu kan, lu jadi gua. Tapi karena lu temennya Irfan, terus kapan gua kesana ini gua nggak tahu tepatnya ya kan. Ibaratnya kan Tarik-tarik gitu. gitu Ya ya. kan tarik-tarik. Ya karena lu temennya Irfan pokoknya. Lu gimana sih kalau gitu semua teman Irfan bisa dituduh? Ya kan nggak begitu, tapi ya itulah faktanya yang sampai titik kita apa namanya pledoi. Itu adalah titik puncak maksimal kita perjuangan di tingkat pertama dan Pak Tom itu ternyata ngomong ke Pak Ari, tugas Pak Ari udah selesai. Kita menunggu putusan. Ya apapun hasilnya, Beliau udah siap. kita udah siap. Dan beliau udah siap Udah siap. secara mental. Yes. Tim hukum tahu nggak? Ini ya 99% kena nih gitu. Atau masih Kalau gue pasang? bilang tahu, lu bilang gue kenal hakim lagi. Ya, perasaan. Tapi kita as a lawyer Iya, yang punya, kita bisa nilai. yang mohon maaf, mungkin kita punya jam terbang Iya. masing-masing gitu. Tapi kan kita punya kesepakatan dalam hati nurani di Konoha ini, Iya, gitu iya. kan. Kayaknya sulit dia lepas. Nah, Iya. Kan gitu kan. Iya, itu maksudnya Ya itu. pasti gitu lah. Oke. Kita sulit, Iya. gitu loh. Nah, kenapanya nggak bisa dibahas di podcast, Iya, betul, iya kan? betul. Tapi kita semua tahu ada Iya. fakta ini kan. Iya, iya. Ini mengerikan loh. Iya, bro. Gitu. Pokoknya detail pembelaan itu ada di detail pembelaan, detail dakwaan itu semua ada di putusan. ada semua Silakan di baca. putusan. Itu Silakan, seru tuh. silakan Bagus baca. juga Iya. putusannya. Kita udah nyampein pledoi kita dan itu udah kita publish. Iya, iya, ya. iya. Jadi seluruh persidangan, keterangan saksi itu kita publish karena Iya. ini untuk Indonesia kok, untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi nggak inian Nah, gitu. saat diketok gimana perasaan lo, Bro? Yang hanya mengkonfirmasi sebenarnya kan. Betul nggak, Bro? Gini, Kalau kalau tetap ada down juga. kita harus jujur. Marilah kita mulai dengan kejujuran dengan hati nurani kita. Maksud saya gini, kalau dia diputus salah karena betul dia melakukan kesalahan, kita harus fair dong as a lawyer. Karena kita lawyer kan bukan membela kesalahan, Iya. gitu kan. Kita kan mencari keadilan baik untuk dia, ya kan, di hadapan hukum gitu loh, kan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan gitu. Tapi kalau dibilang bersalah dengan karena dia tidak melakukan evaluasi, dia tidak melaksanakan Rapat rapat, koordinasi. dia tidak melaksanakan hal-hal sifatnya administratif begitu, padahal dia tidak ada permufakatan jahatnya, kok aneh ya? Kayaknya kita dulu belajar hukum nggak begitu. Kausalitas itu penting loh. Iya, Perbuatannya apa, kerugiannya apa. Saya nerbitin tanda tangan, nauzubillahi min dzalik, ternyata tanda tangan itu jadi orang kena tipu, orang kehilangan duit, itu kan real. Iya. Ya kan? Penawaran itu, tanda tangan itu, wah karena Jahit yang tanda tangan, gue percaya. Ada direktur atau Irfan yang tanda tangan, gue percaya karena dia komisaris, punya kewenangan gitu kan. Nah itu hal-hal yang apa namanya harus terjelaskan dalam putusan ini kan enggak. Iya. Apalagi ini dari sisi kerugian kan potensial loss, Bro ya. Bukan kerugian yang faktual gitu kan. Iya. Sementara berdasarkan putusan MK kan delik korupsi ini harusnya udah kerugian yang material gitu kan. Nah, itu dari sisi kerugian aja mereka udah keliru gitu. Apalagi dengan dalil menguntungkan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, itu yang bikin gua bingung gitu, Bro. Kok orang menguntungkan orang lain bisa dipidana, gimana kalau orang itu merugikan orang lain? Kan awam melihatnya seperti itu. Artinya kan orang menguntungkan orang lain ini orang baik kalau secara logika, kok bisa dipidana gitu. Itu yang sulit diterima oleh akal sehat kalau menurut gua sih seperti itu, Bro. Ya memang logika dasarnya itu adalah semua transaksi dengan swasta pasti harus ada keuntungan. Iya. Pasti harus ada keuntungan. Cuma berapa?
apakah keuntungan itu didapat melalui proses yang baik dan benar? Ya kan, baik secara kepatutan, benar secara hukum. Kan gitu. Ya kan. Nah, dari situlah kita harusnya harus melihat dan mereview kembali proses penegakan hukum yang seperti ini di kasusnya Pak Tom gitu. Jadi jangan sampai ya transaksi negara pasti sama swasta dalam pembangunan dan itu pasti ada untungnya gitu. Tapi faktanya memang ya, saya kasih tahu salah satu perusahaan itu rugi loh. Oh gitu juga ya. Rugi, tapi tetap disuruh bayar 42 miliar kalau nggak salah, itu PT Kebun Tebu Mas deh kalau saya nggak salah inget. Kenapa dia rugi? Dia rugi 80 miliar. Karena apa? Begitu dia beli gula, ya kan, sama pas dia distribusi gula harga udah telanjur turun. Oke. Gitu loh, harga udah telanjur turun, dia nggak mau nggak mau, namanya belanja modal dia udah kegerus, ya kan. Nah, harga dia harus ikutin harga yang ada dong. Nggak bisa ngeklaim ke negara tuh. Ya, kan negara nggak bayar. Jadi negara tuh nggak boleh rugi bro. Iya. Negara kan nggak keluar uang loh. Yang boleh rugi itu hanya swasta. Ya, kan negara nggak keluar uang, nggak ada penggunaan APBN APBD loh. Dalam importasi itu semua uang swasta loh. Namanya juga Pure. dia potensial loss. Belum ada buktian. Nah, jadi yang dibilang potensial loss itu dibilang dalam putusan hakim seharusnya menjadi keuntungan PPI. Oh, kalau seharusnya ya berarti Yang dirugikan PPI dong. gitu. PPI selaku BUMN, ya itulah, kita nggak boleh berhenti dalam mengambil peran di proses penegakan hukum. Buat semua lawyer, kita jangan sampai berhenti, jangan sampai kita stop, karena kalau kita stop ya berarti selesai sudah. Tapi kalau kita terus bergerak, gua bergerak, lu bergerak, gitu kan. Perbaikan hukum di negeri ini nggak bisa dihandle 1-2 orang, nggak bisa dihandle 1-2 hakim, nggak bisa dihandle 1-2 menteri atau dihandle 1-2 presiden. Kita harus punya suatu kesepakatan bersama, yuk kita sama-sama memperbaiki, sama-sama mengambil peran dalam proses yang baik dan benar gitu. Jadi paling tidak kita tidak membiarkan proses-proses penegakan hukum seperti ini berjalan dan berlanjut terus. Oke bro, ini penting menuju fase terakhir podcast kita nih. Malam 30 atau 31 Agustus tuh ya, diumumkanlah ada 1000-an lebih dapat abolisi dan 31 Juli. 31 Juli sebelum mau kemerdekaan RI itu ya, 31 Juli mau ada yang diabolisi dan diamnesti. Kebetulan yang diabolisi satu nama, keluar nama klien dari bro nih. Gimana bro? Padahal tuh masih mau proses upaya hukum ya. Kita udah banding, berkas banding udah dikirim. Oh udah dikirim? Udah dikirim. Kita memori banding udah kita masukin, bukti banding udah kita masukin, berkas banding udah dikirim ke pengadilan tinggi. Malam-malam, sering. Jalan Tuhan. Jam 9. Setengah 9 sih kayaknya itu, bang, lebih. Saya ditelepon Pak Ari itu ada abolisi Pak. Oh iya Pak, coba kamu cek di berita. Itu nggak ada yang nyangka juga gitu, semua nggak ada yang nyangka tiba-tiba. Jangankan yang di luar bos, gua itu siang sampai sore sama Pak Tom di Cipinang, kita lagi ngobrol ketawa bareng, gua lagi jenguk dia di Cipinang itu. Malam tuh terbit abolisi itu siapa yang nyangka? Iya. Itulah Allah kalau punya jalan, gitu kan. Maka di situ ya kita thanks to ke Pak Presiden, kita thanks to ke kementerian, kita thanks to kepada seluruh anggota DPR yang benar-benar punya sebuah miracle yang ini benar-benar rapih loh cara kerjanya. Ini amazing dan ini sebuah sejarah baru karena abolisi itu terakhir ya pas Orde Baru. Gitu. Adanya cuma pas Orde Baru, terakhir ya sekarang ini Pak Tom Lembong. Gitu. Kalau lu pada tanya ada komunikasi nggak ini nggak itu, kita nggak tahu. Dan kita lagi nggak kepikiran juga Allah tuh punya jalan di situ tuh, kita nggak nyangka juga. Kan tadi gue bilang, gue sama Pak Tom itu siang ke sore itu masih di Cipinang. Kita lagi ketawa bareng gini kan. Wah kayak gini. Tuh malamnya ada itu kan, dan besoknya dia keluar.
Itu jalan Tuhan. Yang mau gue sampaikan apa? Ya, kita nggak pernah tahu hasil atas perkara yang kita pegang. Tapi yang kita tahu dan kita harus tahu adalah kita harus melakukan yang maksimal terhadap klien kita, terhadap proses hukum yang berjalan. Kita harus lakukan dengan maksimal, harus lakukan dengan baik dan benar. Dan itu aja sih yang gue dapat, dan nggak pernah nyangka sih jalan keluarnya Allah tuh ngasih kayak gitu. Oke. Itu gitu. Jadi tapi balik lagi, thanks to banget seluruh masyarakat Indonesia ya. Di podcast ini gue sampein seluruh lawyer, seluruh masyarakat. Gue sebagai tim lawyernya Pak Tom Lembong mengucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya, doa tulus lo orang, support tulus lo orang semua. Kalian semua ambil peran dalam kebebasan seorang warga negara Indonesia yang bernama Thomas Trikasih Lembong. Itu amazing, itu fantastis bagi gua. Karena apa? Karena ini bukan tentang Tom Lembong aja. Iya. Ini bisa menimpa siapapun, termasuk lo orang semua. Semua punya potensial untuk dibeginikan kalau cara dan proses penegakan hukumnya seperti ini. Untuk itu kita nggak habis-habis support yang datang ke pengadilan, support yang melalui Instagram, sosmed, TikTok atau apapun ya. Thanks to banget lah. Ada yang nonton bareng malah. Ada yang nobar. Bahkan gue denger di rutan Tangerang itu mereka nonton bareng putusannya Pak Tom. Gue kaget juga gitu dapat laporan dari klien. Aku baru nonton bareng itu putusannya karena benar-benar monumental, benar-benar bersejarah. Kok orang kayak gini dibilang korupsi? Apa yang dikorupsi? Kalau korupsi itu ibaratnya maling gitu kan? Maling. Apa yang dimaling? Pokoknya maling. Apa yang dimaling? Ya pokoknya maling. Waduh, kalau kayak gini kan bingung jelasinnya kan. Gitu, karena Pak Tom dari awal sudah oke, kalau saya salah silakan hukum saya. Tapi kalau saya nggak salah, tolong bebaskan saya. Gitu. Dan ini dia dinyatakan salah, oke, kesalahan saya apa sampai ngerugin keuangan negara itu. Karena kan keputusan lebih bayar itu bukan keputusan dia sebagai menteri. Itu kan keputusannya PT PPI dengan swasta. Apa perannya menteri di situ? Siap. Gitu. Jadi terakhir gue sampaikan pesan buat kita semua lah ya, as lawyer. Yuk kita mulai sama-sama mengambil peran dalam perbaikan hukum di negara ini. Karena entah kita yang merasakan, entah anak cucu kita yang merasakan, entah siapapun itu, kalau proses penegakan hukum baik dan benar, rasa adil itu bisa diterima oleh masyarakat semua, saya yakin kehidupan bangsa ini akan jauh lebih sejahtera. Amin. Jauh akan lebih bahagia seluruh masyarakatnya. Dan kita akan dalam segala lini, termasuk dalam konteks yang pertama tadi topik kita, mendapatkan seorang presiden. Siap. Alhamdulillah. Oke, bro. Ini update terakhir bro sebelum ditutup. Ini update kan lu ada laporan-laporan ya ke Bawas MA, KY, terus ke Ombudsman. Nah update terakhir nih biar penonton tahu perkembangannya seperti apa bro. Yang laporan-laporan lu layangkan itu. Jadi memang di Ombudsman itu kita melaporkan auditor dan hasil auditnya. Itu memang masih diproses ya kan, tapi memang udah mau mulai pemeriksaan ke orangnya ya, siapa-siapa aja yang mau diperiksa atau dinikan. Dan terus yang di bawah MA di KY itu kita udah ngasih keterangan lah, tulis KBAP gitulah ya kepada KY itu. Dan terus di Bawas itu sudah diproses juga kok, berjalan. Cuma memang update terakhir lagi kita masih menunggu dari masing-masing instansi. Yang penting proses pemeriksaan udah berjalan ya. Iya, proses pemeriksaannya udah berjalan. Siap. Oke, bro. Thank you bro. Thank you banget. Thank you bro. very much. Sudah datang di podcast ini. Ya mudah-mudahan kita bertemu sebagai kawan dan lawan juga bro. Masalah ini kalau di dunia hukum kecil banget. Iya. Kecil banget kolamnya. Jadi ya kadang-kadang sama mentor kita pun kita ketemu sebagai lawan. Ya dimanapun lakukan dengan baik dan benar. Betul. Oke bro. Terima kasih banyak bro. Thank you. Terima kasih penikmat hukum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.